Tuhan pasti sanggup menolong kita. Amin. Tangannya tidak pernah terlambat mengangkat kita. Itu pujian yang luar biasa. Siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu sanggup. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Setiap persoalan, lewati setiap persoalan, kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan, katakan Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan demi persoalan, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus pasti menopang, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan, dan katakan Tuhan pasti sanggup, pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti
Apa kabar? Ya, puji nama Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan lewat kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami dari Gereja Bethel Kristus Anugerah ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut ambil bagian di dalam pelayanan gereja kita ini. Dan seperti Bapak Ibu lihat, ada sound system yang baru. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan dan digerakkan hatinya untuk ambil bagian di dalam pelayanan gereja ini. Dan kami semua mengucap syukur, terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu ajaib. Amin Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan, pada sore hari ini Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan belajar mengenai kirbat air mata. Kita buka dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9. Mazmur 56 ayat yang ke-9. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9. Ya, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, ini adalah miktam. Miktam itu renungan yang dalam seperti ratapan. Miktam, kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang pertama, itu adalah miktam dari Daud. Dan salah satu bagian dari miktam ini dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Kita ingin mengerti apa makna dari ayat ini supaya menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan tidak mungkin Bapak, Ibu, dan saudaraku, ayat yang sudah berlangsung begitu lama, ya, dari waktu sekarang ini kemudian hanya berlaku pada masa itu. Tentu firman Tuhan itu selalu up to date. Ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Daud mengatakan bahwa begitu banyak kesengsaraan-kesengsaraan yang dialami oleh Daud, Bapak Ibu. Dia adalah raja, tetapi tidak langsung menduduki sebagai raja. Nabi Samuel mengurapi dia dengan minyak urapan sebagai tanda berlakunya hari itu dia sebagai raja, Daud. Tetapi kenyataannya dia tidak menempati kerajaan. Sengsara. Dan bukan hanya itu saja. Ternyata orang-orang dekat yang semestinya mempunyai hubungan yang begitu harmonis, ternyata tidaklah demikian. Ketika Daud mempersembahkan sebuah kemenangan yang begitu besar dengan mengalahkan Goliat yang taruhannya adalah nama Israel. Karena itu yang dipertaruhkan ketika Daud bertarung dengan Goliat. Andai kata engkau menang, maka kami, kata Goliat, akan menyembah engkau, menjadi budakmu. Tetapi jika engkau kalah, maka kamilah menjadi Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang mempunyai nyali yang kuat untuk melawan Goliat ini. Bapak Ibu tentu tahu cerita ini sampai akhirnya tampillah seorang anak muda yang elok rupanya, pipinya kemerah-merahan, yang terbiasa mengembalakan kambing domba. Dan dia ceritakan pengalaman dia kepada Raja Saul. Hambamu ini sudah terbiasa mengembalakan kambing domba, dan ketika kambing domba itu terancam, maka hambamu ini melawannya. Maka dikenakanlah pakaian perang. Tetapi Daud tidak bisa bergerak, tidak nyaman menggunakan pakaian perang itu. Daud mempergunakan apa adanya. Seperti biasa dia mengembalakan kambing domba. Dan akhirnya kemenangan besar. Goliat bisa dikalahkan. Dan ketika itulah orang memuji-muji dia. Orang menaikkan puji-pujian terhadap Daud dengan lagu yang sudah sangat terkenal. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh,
tetapi Daud berlaksa-laksa 10 kali lipat kemenangan Daud dibandingkan dengan Saul. Dan itu membuat luka hati, itu membuat marah. Sehingga saat itulah kemudian muncul kebencian, Saul ingin membunuh daripada Daud. Ada kesengsara. Bukan hanya itu saja. Sementara Bapak Ibu kan sudah mengetahui bagaimana Saul itu adalah mertua daripada Daud yang seharusnya punya hubungan yang begitu manis. Demikian juga dengan anaknya yang bernama Absalom. Ternyata dia pun juga rakus, haus akan kekuasaan dan ingin menggantikan ayahnya. Dia merasa lebih berhak untuk menggantikan ayahnya ketimbang anak Daud yang lain. Sehingga Absalom kemudian ingin juga membunuh. Daud adalah ahli perang. Ahli perang dia. Orang yang punya nyali yang besar. Tetapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang dekat dia, apalagi dengan Saul yang dia tahu bahwa ini adalah orang yang diurapi Tuhan, maka sedikit pun dalam hati Daud tidak ada niat untuk melukai orang-orang ini. Dia lebih baik hidup dalam kesengsaraan. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. Ketika Daud itu ditangkap di Filistin, kemudian Daud berpura-pura seperti orang gila. Ini kisahnya. Dalam Mazmur 56 ini kisah itulah. Karena sudah tersebar kabar bahwa Saul ingin mengejar Daud. Tentu siapa yang bisa menangkap akan mendapatkan satu kehormatan dari seorang raja. Dan saat itu kemudian Daud ditangkap di Filistin. Kemudian Daud dengan hikmat Tuhan berpura-pura seperti orang gila. Raja yang diperlakukan demikian. Raja yang kemudian harus melakukan satu tindakan yang sangat memalukan. Berpura-pura seperti orang gila, Alkitab mencatat air liurnya itu meleleh. Dan kemudian Raja di Gad ini, ya, di orang Filistin itu kemudian, ini orang gila. Akhirnya Daud dilepas. Daud merasakan pertolongan Tuhan. Begitu banyak kesengsaraan, begitu banyak juga pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Begitu banyak pertolongan Tuhan. Seperti inilah yang dialami oleh Daud, yang membuktikan bahwa Allah yang disembah Daud, yang juga Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Sehingga dikatakan pada ayat yang ke-9, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Tuhan menghitung. Tuhan mendaftarkan kesengsaraan itu. Itu Daud alami itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau kita melihat di sini tentang kirbat di sini. Jadi Mazmur 59 ayat yang ke-56 ayat yang ke-9 ini, Mazmur 56 ayat yang ke-9 ini, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Daud tahu kepada siapa dia harus mengadu. Tuhan Allah itu adalah batu yang hidup. Tuhan Allah adalah pribadi yang hidup. Tempat yang paling nyaman untuk kita lari, Bapak Ibu. Seperti yang dialami oleh Daud. Jadi kalau dikatakan di sini, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Artinya tidak akan pernah lupa Allah itu. Karena sudah dicatat oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau firman Tuhan dibentangkan pada sore hari ini, tentu ada Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang mengalami keadaan yang sama seperti Daud. Atau kalau toh tidak ada, ini menjadi satu rema bahwa suatu hari nanti kita akan mengalami keadaan sengsara. Saya tidak mendoakan Bapak Ibu, tetapi selama kita hidup dalam dunia ini, tidak bisa kita hindari keadaan yang buruk, keadaan yang susah, keadaan yang sengsara dalam kehidupan kita ini. Seperti yang saya alami.
Kalau Bapak Ibu bertanya, apakah saya lelah? Lelah, Bapak Ibu. Hampir berhari-hari ini kami tidak bisa tidur. Ya, sebelum anak saya masuk rumah sakit, 4 hari sebelumnya, berarti sekitar tanggal 22, anak saya udah sakit itu panas, tapi kemudian saya kasih saya kasih vitamin, saya kasih paracetamol, sampai akhirnya kemudian tidak sanggup lagi. Dan kemudian masuklah rumah sakit. Ini Bapak Ibu. Kita punya Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Sengsaraku Engkau yang mendaftarkan. Air mataku Tuhan, Kau taruh dalam kirbat-Mu. Nah, kirbat di sini Bapak Ibu, ini gambarnya. Saya ingat satu kisah di dalam Matius 9, ayat yang ke-17, mengenai kantong yang diisi oleh anggur baru, yang diisi oleh anggur tua juga. Nah, kantong itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berbicara tentang ritual keagamaan termasuk puasa dan lain sebagainya yang kemudian diperlakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu secara kaku. Maka Tuhan memberikan satu perumpamaan. Mungkin bisa dibaca. Ya, Matius 9 ayat yang ke-16 dan 17. Matius 9 ayat 16 dan 17. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Amin. Ya, saya tidak membahas secara detail ayat ini Bapak Ibu, tetapi ini berbicara tentang fleksibilitas kehidupan rohani kita. Jangan terlalu kaku Bapak Ibu. Jangan terlalu kaku. Saya tidak menjelaskan sampai detail ya, tetapi intinya begini, ada anggur baru dan kemudian ada kantong baru dan ada kantong yang lama. Kantong yang lama adalah kantong yang tidak mampu menahan anggur yang baru yang nantinya fermentasi, menghasilkan alkohol. Kantong yang lama itu kemudian jebol. Sementara kantong yang baru itu punya elastisitas yang baik, sehingga ketika anggur yang baru yang kemudian lama-lama disimpan sampai akhirnya muncul fermentasi, dia bisa menahan. Artinya hidup tidak sia-sia ini. Oke, ini yang dimaksud dengan kirbat. Kantong ini yang dimaksud dengan kirbat di dalam Matius 9 ayat yang ke-17 ini. Ada dua pengertian tentang kirbat air mata ini Bapak Ibu. Sayang sekali saya tidak bisa menampilkan gambarnya ya, tapi kalau Bapak Ibu lihat di dalam pemberitaan firman Tuhan sore hari ini, Bapak Ibu bisa gambarnya di grup itu kan ada itu. Itu terbuat dari kaca. Terbuat dari kaca yang disebut sebagian orang inilah kirbat air mata. Fungsinya botol kaca ini, kalau ada tradisi orang Yahudi, tradisinya kalau ada orang yang berduka cita, mereka mempersembahkan botol air mata. Artinya saya menangis, turut berduka cita, kemudian air mata saya ini saya tampung, Bapak Ibu, di botol itu. Ketika saya mendatangi orang yang sedang berduka cita, botol air mata ini saya berikan, air mata saya berikan sebagai lambang bentuk empati dan simpati dari orang yang berduka. Itu tradisi. Tetapi kirbat air mata itu bukanlah botol ini. Jadi kirbat air mata itu adalah tempat air minum. Seperti di dalam Matius 9 ayat 17 tadi. Kantong kulit yang terbuat dari kulit kambing. Yang kuat.
Sehingga air mata itu tersimpan di dalam kirbat yang begitu kuat. Tidak akan tertumpah. Kesengsaraan Bapak Ibu, kesengsaraan Daud itu disimpan oleh Tuhan dalam satu kirbat yang begitu kuat, yang artinya kesengsaraanmu tidak akan sia-sia. Jadi kesengsaraan kita, kirbat air mata ini Tuhan tampung dalam bentuk kulit yang begitu kuat, tidak akan tumpah. Tidak akan dibiarkan begitu saja air mata itu tumpah begitu saja. Kita mau Bapak Ibu, kesengsaraan kita didaftarkan oleh Tuhan. Didaftarkan itu Tuhan perhatikan. Oh ya. Masalahnya kesabaran kita menantikan pertolongan ini Bapak Ibu. Kalau sekarang Bapak Ibu mengaminkan apa yang firman Tuhan katakan bahwa kesengsaraan kita didaftarkan Tuhan. Tuhan itu tahu kesengsaraan kita. Bukan hanya 1, 2, 3, mungkin 4, 5 terus Tuhan tahu di situ. Dan kita menantikan pertolongan Tuhan. Butuh kesabaran, butuh untuk menantikan pertolongan Tuhan ini. Saya merasakan Bapak Ibu. Bukan hanya penderitaan saya, tapi saya merasakan ada beberapa anak Tuhan yang mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik. Saya turut merasakan itu secara manusia. Dan hebatnya Tuhan kita juga merasakan hal itu. Lebih daripada seorang hamba Tuhan seperti saya. Kita harus percaya. Sengsara kita didaftarkan Tuhan. Hanya saja Bapak Ibu ya. Kemana kita lari? Kemana kita lari? Betul memang Tuhan menaruh air mata kita ke dalam kirbatnya. Betul itu. Tidak mungkin salah karena hal ini tertulis dalam Alkitab. Tuhan taruh air mata itu. Seperti Daud, air matanya ditaruh oleh Tuhan. Dan Daud merasakan bagaimana kenyamanan hidup di dalam Tuhan. Sekalipun secara jasmani, begitu banyak kesukaran. Jadi kalau kita lihat di sini, apakah kita menaruh percaya kepada Allah? Saat takut, saat mengalami keadaan-keadaan yang begitu menyesakan hati kita, sampai hati kita remuk, apakah kita menaruh percaya kepada Allah? Ayat 4 sampai dengan yang kelima, tolong dibaca. Mazmur 56, ayat 4 sampai dengan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ini Bapak Ibu. Apakah kita percaya kepada Allah pada waktu ketakutan itu datang seperti Daud? Terlalu mudah bagi seorang Daud untuk membunuh Absalom, terlalu mudah bagi Daud untuk membunuh seorang yang bernama Saul. Dan Bapak Ibu sudah mengetahui ceritanya ketika Saul masuk gua dan kemudian buang air besar. Daud ternyata memotong jubah dari Saul. Dan ketika Saul selesai melakukan hajat itu, ini loh, andai kata aku mau membunuhmu, ini buktinya, jubah siapa ini? Seandainya aku mau membunuhmu bisa. Sehingga muncullah ayat, aku takut kepada orang yang diurapi Tuhan. Daud percaya. Daud tidak bertindak dengan kekuatannya. Daud tidak ingin menyelesaikan perkara hidupnya itu dengan jalan pikiran dia. Tapi menaruh percaya kepada Allah. Sehingga air matanya ditampung oleh Tuhan. Ini kabar baik Bapak Ibu. Tidak sia-sia air mata Bapak Ibu
tertuang, tumpah ketika kesedihan, kesengsaraan itu datang. Tapi kita percaya, di langit baru bumi baru, firman Tuhan berkata, Tuhan menghapus air mata. Bukan berarti tidak ada air mata. Yang Tuhan hapus adalah air mata duka cita. Air mata perkabungan Tuhan hapuskan. Sebab Tuhan ciptakan tubuh kita ini sudah sempurna. Dan tidak ada yang lebih sempurna daripada tubuh kita ini. Ini adalah ciptaan Tuhan yang sudah sempurna. Dan dengan tubuh yang demikian ini, kita akan kembali menghadapi kehidupan nanti di langit baru bumi baru. Apakah kemudian tidak ada air mata? Bapak Ibu, ini mata itu ada satu lubang kecil di situ. Itu adalah lubang air mata. Bisa muncul ketika, air mata itu bisa muncul ketika duka cita. Tetapi air mata itu juga bisa muncul karena sukacita. Gak mungkin Tuhan hapuskan lubang air mata ini. Yang Tuhan hapuskan adalah air mata perkabungan. Karena di langit baru bumi baru nanti tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi orang yang menyakiti hati kita, tidak ada lagi hati kita sampai remuk seperti sekarang ini Bapak Ibu. Tidak ada. Jadi selama dalam dunia ini kirbat Tuhan terbuka buat Bapak, Ibu, dan saudaraku ketika kita meneteskan air mata duka cita. Tentu Tuhan tidak menampung air mata bahagia. Yang Tuhan tampung adalah air mata duka cita kita. Masalahnya kan di sini. Apakah kita menaruh percaya kepada Tuhan dengan penuh? Ayat 10b, tolong dibaca, dan ayat 12. Ayat 10b dan 12, aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Aku yakin, ini menunjukkan kepercayaan. Aku yakin Allah berpihak kepadaku. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Artinya berulang-ulang kali Daud menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan. Kita bisa hilang kepercayaan kepada Tuhan pada waktu kita menantikan pertolongan Tuhan ketika kita punya daftar sengsara kita. Kenapa Tuhan tidak tolong, kemudian ini belum ditolong, muncul lagi kesengsaraan, muncul lagi kesengsaraan. Tahan Bapak Ibu, tahan. Tidak lama. Tidak lama Bapak Ibu. Kita hidup 70 tahun, firman Tuhan katakan. Jikalau kita kuat, 80 tahun, 90 tahun. Tapi kesukaannya itu adalah penderitaan. Kesukaannya penderitaan, Bapak Ibu. Kita menyikapi penderitaan itu sebagai satu bentuk kesukaan. Kebanggaannya itu penderitaan. Kita tahan, Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan, tidak mungkin kita mengorbankan iman percaya kita untuk kesengsaraan yang begitu singkat ini. Sementara firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-18, penderitaan yang sekarang ini tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang nanti Tuhan nyatakan. Yang begitu hebat, begitu mulia, tidak sebanding. Sebesar apapun kesengsaraan kita, tidak akan bisa menandingi kemuliaan Tuhan yang begitu hebat. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan izinkan kesengsaraan dalam hidup saya. Kami ngurus BPJS, ya, ternyata anak saya kan mahasiswa. Jadi tepat kemarin tanggal 19 Februari, 16 Februari dia berulang tahun dan umur 21, dia sudah tidak harus kami disuplai dari BPJS-nya dari kantor istri saya, harus keluar. Begitu keluar, belum proses terjadi, dia sakit. Begitu sakit kemudian saya tunjukkan setiap bulan kita membayar BPJS tapi ditolak kan.
harus ada surat dari kampus untuk menyatakan bahwa dia adalah mahasiswa yang aktif. Begitu kita minta ke kampus, luar biasa susahnya. Ya udahlah, kita hadapi. Kesengsaraan, sudah sakit, BPJS begini dan terus, udahlah. Apakah kita menaruh percaya kepada Tuhan? Saya katakan ada beberapa anak Tuhan yang marah dalam keadaan demikian, Bapak Ibu. Ada anak Tuhan yang marah ketika menghadapi kesengsaraan yang 1, 2, 3, belum selesai, dan kemudian dia marah. Saya juga terima SMS beberapa waktu yang lalu. Udahlah Pak, saya nggak kuat lagi. Saya mau bunuh diri aja Pak. Biasanya kalau orang yang menyatakan bunuh diri itu, orang yang takut bunuh diri. Dan kemudian saya katakan, oh ya silakan. Tapi ternyata sampai sekarang hidup. Menaruh percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Adalah tindakan nyata Tuhan. Bukan seperti orang yang berduka cita itu saya menaruh air mata ke dalam botol duka cita. Tetapi kita menangis dan kemudian Tuhan yang menampungnya. Kau taruh ke dalam kirbatmu menunjukkan satu tindakan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita ini. Tindakan Tuhan Bapak Ibu. Langkah Tuhan ketika Tuhan tahu si Daud mengalami begitu kesedihan tetapi dia menaruh percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan bukakan kirbat air mata itu. Tindakan nyata. Mazmur 55 ayat 22. Mazmur 55 ayat yang ke-22. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Ayat 23. Ayat 23, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, Maka maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Iya. Ayat 22 mengatakan ini musuh Daud yang begitu licin mulutnya. Daud mengaku itu. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tindakan Tuhan nyata. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu dibiarkannya goyah. Artinya orang benar bisa goyah. Orang benar bisa jatuh. Amsal mengatakan bahwa jatuhnya orang benar bisa sampai 7 kali. Tetapi setiap jatuh dia bangun kembali, jatuh bangun lagi. Dan orang benar punya kekuatan yang datang dari Tuhan. Kan konteksnya di sini Bapak Ibu. Apakah kita menaruh percaya kepada Tuhan? Apakah kita menaruh percaya kepada Tuhan? Tuhan punya tindakan yang begitu nyata dalam hidup kita. Air mata ke dalam kirbat. Artinya ini kan kirbat untuk minum. Bukan botol duka cita, ini kirbat yang untuk minum. Kalau Tuhan menaruh air mata kita ke dalam kirbatnya, kenapa di kirbatnya? Kenapa bukan di cawan? Kirbat menunjukkan tempat air minum, maka itu yang diminum oleh Tuhan. Mari kita baca coba. Di dalam Ibrani 4 ini, ayat yang ke-15. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Amin.
Ini menjadi satu malapetaka Bapak Ibu. Ketika Tuhan kita menyamakan dirinya dengan manusia yang diselamatkan, yang ditolong, menjadi malapetaka. Menjadi malapetaka bagi orang-orang yang tidak percaya. Bagaimana Allah mengosongkan diri dan menjadi serupa dengan kita. Tetapi menjadi berkat yang begitu besar, menjadi kebanggaan bagi kita ketika kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menyamakan dirinya dengan kita. Untuk apa? Untuk bisa menolong kita. Untuk turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, merasakan penderitaan kita. Maka Dia Allah yang mengosongkan dirinya. Coba lihat cara Tuhan ini sehingga ditolak oleh orang-orang yang menggunakan logika, tidak mempergunakan rohani iman percaya. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, percaya kepada Dia, kehebatan Tuhan. Sama sekali Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus hadir dalam dunia ini, Dia adalah Allah yang mengosongkan dirinya. Kosong. Sehingga turut merasakan penderitaan-penderitaan kita. Dalam Ibrani 4 ini dikatakan pada ayat yang 15 ini, Dia adalah imam besar. Imam besar yang kita punya, yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yang minum air mata kita, minum. Karena itu dalam kirbat. Artinya minum itu dia merasakan kesukaran kita, dia minum. Allah mana yang seperti Dia? Dia daftarkan kesengsaraan kita. Dia daftarkan kesengsaraan kita. Bapak Ibu catat di situ. Artinya Tuhan tidak pernah melalaikan. Tidak ada satupun sengsara kita yang dilewatkan oleh Tuhan tanpa jamahan, tanpa tindakan Tuhan yang nyata. Tuhan pasti menolong. Hanya dibutuhkan kepercayaan yang penuh. Aku percaya kepada Engkau Tuhan. Aku percaya kepada Engkau Tuhan. Dia itu Tuhan, Allah yang maha besar, yang punya takhta, Dia bertakhta di atas hati yang remuk. Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Allah mana Bapak? Allah mana yang seperti Allah kita? Dia bertakhta di atas hati yang remuk. Tidak semua hati yang remuk Tuhan bertakhta. Tetapi di atas hati orang yang percaya kepada Dia, Tuhan bertakhta. Di atas hati yang remuk orang yang percaya kepada Dia. Taruh percaya kita kepada Tuhan, nantikan pertolongan Tuhan. Tuhan pasti menolong karena Dia mendaftarkan seluruh kesengsaraan kita. Inilah yang menjadikan kekuatan dalam hidup kita, bahwa kita punya imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tuhan memberkati. Amin. Firman-Mu telah kami dengar. Mulut kami telah memperkatakan kebenaran firman-Mu.
Dan hati kami siap menjadi tanah yang subur untuk kebenaran firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami. Sehingga kami bukan saja mendengar, tetapi melakukan kebenaran firman Tuhan, menaruh harap dan percaya penuh kepada Engkau Tuhan. Sekalipun begitu banyak kesengsaraan-kesengsaraan yang harus kami hadapi, Engkau tidak membiarkan kami. Engkau tidak membiarkan kami, Tuhan. Engkau pegang tangan kami dan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu pada sore hari ini. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan hidup diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang maha besar. Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau Allah yang melindungi kami. Engkau Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan damai sejahtera. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami. Dalam anugerah-Mu kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.